Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 paket B ya di PKBM Malinsan. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan segala aktivitasnya, ibadah puasanya ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak Bapak semua yang bersekolah di PKBM Malinsan, siapapun itu tanpa Bapak sebutkan namanya satu persatu ya, segala aktivitasnya dalam beribadah, dalam berpuasa, sholat dan sebagainya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya. Kalau yang bekerja mudah-mudahan juga lancar ya. Apapun itu aktivitas anak Bapak lakukan, hafalan Al-Qur'annya, tahfiznya ya, mudah-mudahan semuanya memberikan keberuntungan, memberikan kelancaran, memberikan manfaat, memberikan faedah ya selama bulan puasa ini. Anak-anakku semua mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan ini nanti di kelas 8 PKN ya, yang materi pelajaran kita pada hari ini adalah arti dari makna kerjasama ya. Nah, kalau udah berbicara kerjasama tanpa Bapak jelaskan panjang-panjang pun Bapak rasa kalian udah paham arti kerjasama itu apa ya kan ya. Nah, karena kerjasama itu adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih ya kan. Nah, karena kalau satu orang yang bekerja, apakah satu orang itu bisa dikatakan sebagai kerjasama? Tidak. Kalau dia sendiri berarti itu kerja individu. Yang dikatakan kerjasama itu adalah pekerjaan itu, suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, yang meringankan beban pekerjaan itu yang berat menjadi ringan. Itu dia. Nah, bentuk kerjasama, arti dari kerjasama itu adalah kerjasama berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperative cooperation atau kooperatif dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerjasama atau bekerja sama. Adapun pengertian kerjasama adalah usaha dilakukan oleh beberapa orang. Nah, itu yang Bapak bilang tadi. Lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, sering juga disebut dengan gotong royong. Itu dia, ya. Artinya adalah gotong royong. Kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hanif, apakah kerjasama itu penting dalam kehidupan? Penting. Apakah kerjasama itu sangat dibutuhkan? Sangat. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan pekerjaan secara gotong royong itu indah. Ya, sekarang yang Bapak lihat budaya-budaya di Indonesia yang sudah mulai berkurang itu adalah budaya gotong royong ketika hari libur. Jangankan itu, budaya gotong royong di masjid aja untuk mau masuk puasa, membersihkan masjid itu yang datang hanya beberapa orang, betul lah? Tak ramai. Kalau zaman-zaman 80-90-an itu ramai. Zaman Bapak dulu 80-90 itu adalah di mana masa yang paling indah kami anggap. Kenapa? Karena dulu kan tidak ada percampuran gadget. Kami tidak mengenalnya namanya HP, benar nggak? Yang kami kenal adalah hari-hari bermain, ya kan. Hari-hari ini acara desa nanti sama-sama atau barengan kita mengerjakan, itu dia ya. Ini gambar ya. Menurut Surjono Sukanto menyatakan kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang atau perorangan maupun kelompok mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Surjono. Kalau menurut Basrawi, kerjasama itu adalah proses sosial di mana terdapat aktivitas atau interaksi dari seseorang dengan orang lain. Kalau menurut Pamuji, ya ini menurut para ahli ya, menurut Pamuji, pekerjaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi individu melakukan kerjasama sehingga tercapailah tujuan yang dinamis. Nah, ya. Nih, kerjasama dari gambar yang Bapak lihat. Nah, ini kan nih. Gotong royong masyarakat Minahasa Kiri Gunung masyarakat Yogyakarta. Nah, ini gotong royong yang dilakukan oleh warga atau masyarakat untuk memindahkan sebuah rumah dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, ini apakah ini sampai sekarang masih berjalan? Masih. Ya, di beberapa tempat daerah Indonesia, Sumbar ya, kayak Aceh, Palembang, Jambi ya, Bengkulu, kalau di Pulau Jawa juga. Nah, sekarang yang paling banyak yang pekerjaan ini di NTT, Nusa Tenggara Timur, itu kekompakan mereka cukup luar biasa. Nah, tujuannya anak-anakku adalah
mengangkat rumah ini adalah tradisi sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat itu untuk kerjasama atau berkelompok tersebut dengan gotong royong. Jadi mereka ada pekerjaan yang lain pun waktu itu libur dulu. Kenapa? Untuk membantu orang yang lagi membutuhkan tenaga kita. Contoh Pak Robin nih, Pak Robin mau berangkat kerja, tahu-tahu ada orang angkat rumah, tak mungkin Bapak berangkat dulu. Karena dulu toleransi orang itu, rasa segannya itu, rasa malunya itu tinggi. Kalau sekarang boro-boro gitu loh. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak seperti Hanif atau siapapun itu bisa mengorganisir hal-hal yang seperti ini, ya. Ya. Yang kedua, ini di kanan adalah masyarakat lagi bikin rumah. Gotong royong nggak? Gotong royong sebentar aja mereka, ya kan? Nah, ini adalah merupakan bentuk gotong royong daripada masyarakat itu, ya. Mereka gotong royong seperti ini, ya kan? Nanti mereka akan bagus hasilnya. Nah, inilah yang Bapak suka daripada masyarakat itu, hidup gotong royong seperti ini indah, ya kan? Nah, enak nengoknya, melihatnya seperti ini daripada kerja satu-satu nanti lambat. Nah, ini kan satu rumah, kalau udah satu kampung biasanya yang bekerja satu hari itu selesai. Tapi biasanya tuan rumah memang menyediakan dalam bentuk makanan, minuman. Nah, nanti apa sebenarnya warga itu tidak melihat makanannya apa saja, ya, mau ayam mau ini nggak peduli, yang penting ada. Nah, mereka enak sedikit cukup banyak berlebih, artinya mereka mensyukuri apa yang ada. Jadi tuan rumahnya harus menyediakan makanan, ya. Lanjut. Satu adalah kerukunan. Nah, ini dia. Kerukunan kerjasama tadi adalah yang disebut dengan kerukunan. Ada di sini lebih bentuk kerjasama yang sering dijumpai dengan masyarakat yang bentuk sederhana, membantu dengan gotong royong jika tetangga rumahnya rusak atau roboh karena musibah, ya kan? Ini kerukunan. Kerukunan umat beragama itu banyak, saling menjaga agar tidak membuat kebisingan di era tempat tinggal. Nah, itu kerukunan. Habis itu tidak membuat gaduh, ya kan, atau membuat masyarakat itu marah dari aktivitas kita, men-setel musik kencang-kencang. Nah, itu juga merupakan sebuah kerukunan, ya. Kemudian dua contoh kerjasama di sini, ini ada yang tulis bergaining. Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih. Artinya itu adalah kerjasama, bentuknya interaksi antar individu, tawar menawar, penentuan harga di pasar, ya kan? Nah, itu merupakan juga salah satu bentuk kerjasama. Kooptasi yaitu proses suatu penerima unsur dalam kepemimpinan suatu organisasi menerima pendapat dari orang lain, penting, ya. Kooptasi itu adalah Hanif wajib menerima saran dan masukan dari orang untuk Hanif, ya. Atau ketika rapat, jangan kita mengejar orang itu keluar, saya tidak butuh ucapan dari Anda. Nah, itu salah, tak boleh, enak, ya. Koalisi yaitu kerjasama melakukan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, ini koalisi artinya antara partai Gerindra, antara partai PAN, antara partai Nasdem, mereka kerjasama koalisi untuk mendapatkan suara terbanyak dari pilihan rakyat. Nah, kayak gitu. Koalisi itu penggabungan dari beberapa organisasi agar mendapat kesepakatan kebulatan hasil daripada itu tadi, ya. Kemudian joint venture. Joint venture ini adalah kerjasama melakukan beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Nah, ini contoh. Bapak punya perusahaan air minum, jadi Hanif punya perusahaan perbaikan. Jadi alat-alat berat sama Hanif ada. Bapak butuh untuk orang menggali pipa. Nah, siapa yang Bapak cari kerjasamanya? Ya Hanif tadi. Hanif juga cari kerjasama yang lain, yaitu tukang, ya kan? Orang-orang yang mampu bekerja di bidangnya. Nah, itu Hanif. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama yang disebut dengan joint venture. Joint venture ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang bersama. Kerjasama itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Primernya adalah terjadi dalam kelompok primer keluarga, di mana pihak yang terlibat dalam kerjasama adalah setiap orang terdapat dalam lingkungan keluarga. Jadi kerjasama primer ini adalah internal, namanya primer.
Primer itu internal, kerjasama dalam rumah kita sendiri. Ya nih, paham nih sampai sana? Dalam rumah kita wajib bekerja sama dengan kakak adik orang tua. Kerjasama sekunder, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok sekunder yang terdapat di lingkungan keluarga, misalnya organisasi masyarakat, organisasi profesi. Nah itu sekunder, itu udah di luar rumah. Motivasi, ada yang disebut dengan motivasi altruistik. Motivasi ini keinginan seorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati, misalnya kelompok sukarela. Satu contohnya adalah yang ini, yang motivasi altruistik nih. Contohnya adalah Bapak dulu waktu gempa di Padang 2009, Bapak dengan sukarela mendaftarkan diri Bapak kepada mendaftarkan diri kepada lembaga ini PMI. Ya, sini depannya dulu belakang. Nah, itu duduk. Ya, PMI, Bapak mendaftarkan diri untuk mengambil korban gempa bumi yang tertimpa, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk yang disebut dengan motif altruistik. Kalau tuntutan situasi, misalnya karena musibah banjir, tergerak untuk menanggulanginya. Contoh, kemarin kan ada beberapa hari hujan di Batam kan? Nah, beberapa tempat kan banjir nih. Nah, beberapa tempat banjir, habis itu kan ada orang yang membantu mengarahkan kan, agak ke pinggir, jangan ke sana karena dalam, ya kan, agak ke sini dikit. Nah, itu kan tandanya munculnya dari hati seseorang itu untuk membantu, yang disebut dengan tuntutan situasi. Contoh, di depan siapa nama? Di depan Lang, misalnya nanti, atau depan Anit, ada orang kecelakaan di depan kita sendiri. Kita niat membantu nggak? Membantu, karena itu situasi tuntutan, ya. Ini dia. Dah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang kerjasama? Hanif, silakan. Kalau tidak, kita masuk kelas 9. Kelas 9 kan? Ya. Nggak ada? Tidak ada. Oke, Bapak tutup yang untuk materi kerjasama. Mudah-mudahan materi Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami dan cermati dengan baik. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.